Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Ihsan. Saya akan menjelaskan mengenai materi pada bab 7 mengenai security jaringan wireless. Baiklah, pada bab 7 ini kita akan membahas mengenai keamanan jaringan wireless ataupun keamanan jaringan nirkabel. Arti dari wireless adalah teknologi jaringan yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Sudah banyak aktivitas yang mana menggunakan wireless, nggak itu di rumah, di kampus, bahkan di kafe dan tempat lainnya. Nah, teknologi wireless ini memberikan kemudahan terhadap pengguna agar dapat mengakses internet dengan lebih fleksibel tanpa harus menggunakan bergantung pada kabel. Nah, di balik semua kemudahan yang dimiliki dari wireless juga memiliki tantangan keamanan. Yang mana karena data dikirim menggunakan gelombang radio, maka data akan memiliki resiko untuk disadap ataupun diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, baiklah. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari wireless network. Yang mana wireless network ini adalah merupakan jaringan tanpa kabel, yang mana dia menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi datanya. Nah, berbeda dengan jaringan kabel, yang mana dia membutuhkan kabelan. Nah, kalau wireless ini dia memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung menggunakan sinyal dari radio. Sebagai contohnya adalah WiFi, yang mana kita menggunakannya sehari-hari saat HP kita atau laptop kita bisa terkoneksi ke internet tanpa kabel, berarti perangkat tersebut sedang menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari wireless. Yang pertama di situ adalah mobilitas, yang mana pengguna bisa berpindah tempat tetapi tetap terhubung ke dalam jaringan. Nah, yang kedua di sini yaitu fleksibel. Jadi keunggulan di sini adalah fleksibel, yang mana dia itu pemasangannya itu tidak perlu menarik banyak kabel. Yang ketiga di sini yaitu mendukung berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, IoT, smart TV, hingga kamera pintar. Nah, kemudian di sini terminologi kunci. Jadi di dalam wireless itu terdapat beberapa istilah yang penting ataupun perlu kita ketahui. Nah, yang pertama di sini ada SSID ataupun bisa juga kita bilang sebagai Service Set Identifier. Yang mana SSID ini merupakan nama jaringan WiFi yang muncul ketika kita ingin terhubung ke internet. Nah, contohnya itu seperti WiFi rumah, WiFi kampus ataupun free WiFi. Nah, yang kedua itu ada BSSID, yang mana BSSID ini adalah jika SSID adalah sebuah nama WiFi, maka BSSID ini merupakan identitas unik access point berupa MAC address. Nah, kemudian yang ketiga ada bandwidth, yang mana bandwidth ini merupakan kapasitas jaringan dalam pengiriman sebuah data. Nah, semakin besar bandwidth, biasanya proses transfer data itu akan semakin cepat. Sebagai contoh di sini, ketika kita menonton video dengan kualitas tinggi, bandwidthnya itu besar, maka membuat video akan menjadi lebih lancar. Nah, kemudian di sini yang keempat ada access point. Yang mana access point ini adalah perangkat yang menghubungkan antara perangkat pengguna ke jaringan wireless. Dan yang terakhir di sini ada hotspot, yang mana hotspot ini merupakan area yang menyediakan akses WiFi seperti kampus, kafe ataupun tempat-tempat umum lainnya yang mana dia menyediakan akses WiFi. Nah, kemudian akan kita bahas di sini mengenai perbandingan antara wireless dengan wire. Nah,
Jadi dalam sebuah jaringan komputer itu kan terdapat dua jenis utama, yaitu wire network sama wireless network. Nah, kalau misalnya wire network menggunakan kabel sebagai media penghubung, yang mana kelebihannya itu koneksinya itu lebih stabil, terus kemudian bandwidth-nya itu lebih tinggi pastinya, dan keamanan umumnya itu lebih baik karena itu merupakan server perusahaan ataupun sistem penting yang mana sering menggunakan kabel. Nah, sedangkan wireless merupakan network yang menggunakan gelombang radio sebagai alat medianya, yang mana dia itu memiliki kelebihan pemasangannya itu lebih cepat, kemudian lebih fleksibel, serta mendukung mobilitas pengguna. Nah, kalau misalnya sebagai contoh di sini, mahasiswa di kampus dapat berpindah ruangan sambil tetap menggunakan internet. Sedangkan kalau misalnya dia pakai wire, dia tidak bisa karena harus ada menggunakan medianya itu kabel. Namun resiko yang terbesar di sini kalau untuk wireless adalah biasanya lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan ancaman keamanan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis teknologi wireless. Ada beberapa teknologi wireless yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada yang namanya Wi-Fi, yang mana sering kita gunakan. Nah, Wi-Fi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet dalam area lokal seperti rumah, sekolah, dan kantor. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya Bluetooth. Kalau si Bluetooth ini, dia itu digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat. Sebagai contohnya itu penghubung headset wireless ke HP kita ya. Itu sebagai contoh yang sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga di sini ada RFID, yang mana RFID ini adalah biasanya digunakan untuk identifikasi objek menggunakan gelombang radio. Sebagai contohnya itu adalah kartu akses pintu, kemudian kartu parkir, ataupun pelacakan barang di gudang. Dan kemudian yang keempat itu ada Vmax. Nah, Vmax ini dia digunakan untuk menyediakan koneksi internet area yang lebih luas, kemudian topologi dan komponen wireless. Nah, jadi dalam jaringan wireless terdapat beberapa bentuk koneksi. Yang pertama di sini itu ada yang namanya ETHOC, yang mana ETHOC ini merupakan koneksi langsung antara perangkat tanpa menggunakan access point. Nah, sebagai contohnya itu kayak dua laptop yang saling berbagi file secara langsung tanpa menggunakan access point. Dia menggunakan kabel. Nah, kemudian yang kedua itu ada infrastruktur, yang mana pada infrastruktur ini semua perangkat terhubung menggunakan access point. Sebagai contohnya itu kayak jaringan wifi rumah ataupun jaringan wifi di kampus. Nah, selain topologi tadi, ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada wireless router, yang mana pada wireless router ini dia itu bertugas sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Nah, kemudian ada yang namanya wireless repeater. Nah, wireless repeater ini dia itu untuk memperluas jaringan jangkauan sinyal. Jadi dia untuk mengatur jangkauan sinyal si wifi tadi. Kemudian ada yang namanya wireless gateway. Nah, si gateway ini dia memiliki fungsi itu menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Nah, kemudian ada USB adapter. Kalau USB adapter ini dia itu digunakan untuk menambah kemampuan wireless pada sebuah perangkat. Nah, sedangkan kalau misalnya antena, dia digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal radio. Nah, jadi semua komponen ini saling bekerja sama agar jaringan wireless dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian kita akan lanjut ke enskripsi wireless WEP dan sampai WPA 3. Nah, jadi dalam keamanan jaringan wireless berkembang dari waktu ke waktu. Nah, awalnya itu terdapat WEP ataupun kita sebut dengan wire
equivalent valency, yang mana WEP ini merupakan sistem keamanan pertama pada jaringan Wi-Fi. Nah, namun WEP ini memiliki banyak kelemahan sehingga dia itu mudah diretas. Nah, karena kelemahan tersebut, maka muncullah WPA. Nah, WPA ini apa? WPA ini dia memberikan peningkatan keamanan dengan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, ancaman keamanan membuat WPA juga mulai dianggap kurang aman. Maka setelah itu muncullah WPA 2. Nah, WPA 2 ini dia menggunakan metode enskripsi AES, yang mana dia itu lebih kuat sehingga menjadi standar keamanan yang paling banyak digunakan. Nah, kemudian WPA 3 ini adalah standar terbaru ya. Jadi WPA 3 ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pencurian paspor ataupun serangan jaringan. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi keamanan, maka semakin sulit juga jaringan untuk diretas. Nah, kemudian di sini ada metode autentikasi dan praktek keamanan. Nah, autentikasi ini merupakan sebuah pemeriksaan identitas seorang pengguna sebelum masuk ke dalam sebuah jaringan. Nah, yang pertama di situ ada yang namanya open system, yang mana ini merupakan metode yang paling sederhana. Pengguna itu dapat masuk ke jaringan tanpa pemeriksaan keamanan yang kuat. Karena itu metode ini hanya biasanya itu dipakai pada WiFi umum. Nah, kemudian yang kedua di sini ada share key. Nah, kalau share key ini dia menggunakan metode yang mana pengguna itu harus memiliki kunci yang sama terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam jaringan yang sama. Nah, tapi metode ini itu juga memiliki sebuah kelemahan. Nah, yang kemudian yang ketiga di sini adalah yang namanya central autentikasi, yang mana dia itu menggunakan server seperti Radius. Nah, metode ini tuh jauh lebih aman. Kenapa? Karena identitas pengguna itu diperiksa secara terpusat. Nah, biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga ya. Nah, kemudian selain dari autentikasi ini, keamanan jaringan juga dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Ya seperti yang tadi, menggunakan WPA 2 ataupun WPA 3, yang mana dia itu jauh lebih aman daripada WEP dan WPA yang satu. Yang mana dia menggunakan password yang kuat dan melakukan pembaruan. Nah, penempatan access point sangatlah mempengaruhi kualitas dalam jaringan wireless, yang mana access point itu sebaiknya ditempatkan di posisi tengah ruangan agar sinyalnya dapat menyebar secara merata. Kemudian kita harus menghindari penempatan access point itu dekat benda logam ataupun dinding tebal karena dapat mengganggu penyebaran sinyalnya. Nah, kemudian selain dari itu, administrator jaringan biasanya menggunakan heat map untuk melihat kekuatan sinyal pada suatu area. Nah, dengan heat map itulah area yang memiliki sinyal lemah dapat diketahui sehingga jaringan dapat dioptimalkan. Nah, jadi kesimpulan yang akan kita ambil di sini adalah jaringan wireless ini dia memberikan kemudahan dalam komunikasi dan akses internet karena lebih fleksibel dan tidak memerlukan kabel. Namun, jaringan wireless ini juga memiliki risiko keamanan sehingga diperlukan perlindungan seperti enskripsi, autentikasi pengguna, dan penggunaan password yang kuat, dan juga pengaturan jaringan yang baik. Dengan memahami keamanan wireless ini, maka pengguna akan dapat memanfaatkan jaringan dengan lebih aman dan mengurangi resiko ancaman keamanan cyber. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.